صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Husna beserta seluruh jajaran, yang kita muliakan Imam Masjid, seterusnya alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian sebelum zuhur kita pada hari ini, kita akan membahas tentang lazzatul a'mali shalihah. Lazzah itu artinya kelezatan. A'mal, amal. As-shalihah, saleh. Kelezatan dalam beramal soleh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita makan, kita bisa merasakan nikmatnya makan tersebut. Andaikan kita berbuka nanti dengan kolak, kita bisa merasakan nikmatnya kolak tersebut. Maniskah, kurang maniskah. Kita dalam ibadah juga seperti itu. Sudahkah kita pernah merasakan lazzatul a'mali shalihah? Lezatnya beramal soleh, nikmatnya beramal soleh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa faktor yang menyebabkan kita bisa merasakan lezatnya beramal soleh, nikmatnya beramal soleh? Ini yang akan kita bahas. Yang pertama yang harus kita miliki adalah mujahadatun nafs. Mujahadah sungguh-sungguh. An-nafs, melawan hawa nafsu buruk kita. Berbicara nafsu buruk, setiap nafsu buruk tak ada yang enak kita laksanakan. Asal dia mendekatkan diri kepada Allah, maka nafsu tersebut mengatakan tak nikmat. Contoh, kita berpuasa ini, kalau ditanya kepada hawa nafsu buruk kita, enak tak kira Bapak Ibu jemaah? Tak enak. Ditanya jujur tanya kepada nafsu kita, nafsu buruk kita, puasanya tak enak. Mana tak enak? Menahan diri, tak makan, tak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nikmat tak? Enggak. Kemudian salat tarawih. Ada yang 23 rakaat dengan witir. Kalau ditanya nafsu kita salat tarawih itu mau cepat atau lama? Lama. Pasti nafsu kita menjawab yang lama, yang cepat. Jadi mau cepat atau lama nafsu buruk kita? Dia akan menjawab kalau bisa cepat. Ayatnya pendek, kemudian rakaatnya sedikit. Wah, itu nafsu. Bangun tahajud malam, di penghujung sepertiga malam, kita tanya nafsu kita, enak tak? Nggak enak. Begitulah nafsu buruk kita, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, supaya kita merasakan nikmatnya, lezatnya beramal soleh, mau tidak mau, kita harus mujahadatun nafs. Kita berupaya, berusaha dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Walladzina jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh dalam urusan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami berikan petunjuk kepada jalan kami. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh melawan hawa nafsu buruk kita, Allah berikan jalan. Bagaimana supaya kita bisa melawan nafsu buruk kita ini, Bapak Ibu jemaah? Apakah kita bisa menghilangkan nafsu buruk ini?
Apakah manusia ini bisa tanpa nafsu? Tidak bisa. Kalau kita tak ada nafsu, namanya malaikat. Jadi kalau ada orang, Ustaz, saya ini tak maulah pakai nafsu, saya bunuh nafsu saya. Oh, mau jadi malaikat tadi? Mana bisa? Atau sebaliknya, saya ingin memperturutkan nafsu saya saja, Ustaz. Berarti kalau yang memperturutkan hawa nafsu siapa? Binatang. Nauzubillah. Bapak Ibu jemaah, oleh karena itu nafsu ini harus dikelola. Bukankah kita bisa bertakwa kepada Allah, semangat beribadah karena ada nafsu? Makanya kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, dalam urusan kami, dalam agama ini, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan petunjuknya, jalannya. Itu janji Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, supaya kita mujahadatun nafs, sifat yang kita miliki tak lain tak bukan adalah sabar. Sabar dalam beribadah. Sabar itu 3 levelnya oleh para ulama. Level yang paling bawah, sabar ketika mendapat musibah. Kita tak ingin meninggal dunia, orang tua kita, istri tercinta, suami tercinta dapat musibah. Sabar itu levelnya yang paling bawah. Lain yang kedua, kata para ulama, sabar itu sabar ketika melaksanakan ibadah. Nah, ini makanya Ramadan datang kita tarawih, sabar. Sabar insya Allah melahirkan mujahadatun nafs. Memang harus dipaksa, tak ada cara lain. Saya yakin Bapak Ibu jemaah yang bunda yang hadir di masjid ini, dulu kita bisa melaksanakan puasa seperti ini, sholat ke masjid berjamaah, itu gara-gara kita dahulunya dipaksa. Dan ketika dipaksa kita sabar. Saya dahulu juga dipaksa. Di pesantren dipaksa bangun lebih awal subuh, sebelum subuh. Kalau tak bangun disiram, seperti dipaksa. Sholat juga dipaksa. Mana ada orang yang jangan dipaksa Pak Ustaz? Mana ada? Justru dipaksa, maka itu akan menjadi biasa. Kalau sudah dia menjadi biasa, maka dia akan menjadi kebutuhan. Lama-lama nanti membudaya. Makanya sungguh-sungguhlah kalian. Sungguh-sungguh untuk mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu kita yang buruk ini. Pak Ustaz, saya kok berat Pak Ustaz bersedekah. Berat bersedekah, lawan. Sabar kita melawan nafsu buruk kita ini. Ayat bunda yang dimuliakan Allah, inilah kunci pertama. Kalau kita sudah mujahadatun nafs, maka yang kita dapatkan adalah kelezatan dalam beramal soleh. Tetapi kalau tidak kita paksa, tidak kita sabar melawan nafsu buruk kita ini, maka seperti itulah kita ingin nafsu ini yang enak-enak saja, yang untuk ketaatan kepada Allah dia tak mau. Bapak Ibu jemaah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa merasakan lazatul a'mali salihah itu adalah al-iktsaru minan nawafil. Al-iksar berbanyak an-nawafil, ibadah sunnah. Ramadan ini luar biasa mendidik kita supaya kita merasakan lazatul a'mali shalihah. Mengapa? Banyak perkara sunnah yang kita kejar. Padahal di hari lain biasa-biasa saja. Kalau Ramadan datang, ingin sholat tarawih, malahan dijadwalkan dalam agenda keluarga. Malam ini kita tarawih di mana? Di Masjid Al-Husna. Sekian malam kita tarawih. Padahal tarawih itu hanya perkara sunnah. Tapi begitulah Allah mendidik kita Bapak Ibu jemaah. Hal-hal yang sunnah kalau kita perbanyak, maka dia akan melahirkan di sini kelezatan dalam beramal soleh. Luar biasa didikan Ramadan ini. Didikannya selama 30 hari lebih kurang. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, jangan sepelekan yang sunat. Jangan sepelekan ibadah-ibadah sunat, karena kita selalu menyepelekan. Tidak sholat sunat,
Enggak Pak Ustaz, kan sunat. Sunat itu berpahala melaksanakannya, tidak berdosa meninggalkannya. Akhirnya enggak sholat sunat, hal yang sunat enggak mau. Padahal kalau kita perbanyak ibadah sunat, itu akan membuat kita lazzatul amali sholihah, nikmat, lezat beramal soleh itu. Bapak Ibu yang mulia yang dimuliakan Allah, rugilah kita di bulan ibadah wajib itu hanya sholat fardu. Tetapi Ramadan datang, ada namanya bersedekah, berbuka, ada namanya kita nanti harus baca Al-Quran, ada namanya kita tak mau meninggalkan sholat berjamaah dan diikuti sunnah rawatibnya. Masya Allah, tabarakallah. Dalam rangka apa ini semua? Supaya kita lazzatul a'malis sholihah. Jangan mimpi kalau kita hanya melaksanakan ibadah standar minimal. Sholat fardu itu standar minimal. Yang standar minimal kita laksanakan rugi. Sama dengan kita gaji pokok. Kalau kita hanya dapat gaji pokok, ya cukup-cukup saja. Itu pun ada yang tak cukup. Kita ingin dapat tunjangan ini, tunjangan itu, ada uang ini, uang itu dan lain sebagainya. Inilah kita masalah dunia. Akhirat ibadah mestinya ya Bunda Bapak Ibu jemaah harus kita miliki sifat bahwa kita harus memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Dua itu saja untuk zuhur ini. Untuk zuhur ini insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya bagaimana kita bisa merasakan lazzatul a'malis shalihah.